pagi hari ini. Ya, kita mau memuji Tuhan, membuka suara kita. Mari kita nyanyikan lagu Matahari Bersinar. Terang ya, karena hari ini matahari begitu cerah bersinar. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan tetap menyertai kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau beribadah, mau berbakti. Kiranya Tuhan menolong kami. Tolong guru-guru kami yang memimpin pujian, yang bercerita, dan tolong setiap kami yang ada di rumah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak berdoa. Amin. Ya, gimana anak-anak? Kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya setelah apa? Setelah kita merayakan Paskah. Kita lanjutkan pujian kita dengan apa anak-anak? Dengar dia panggil nama saya ya. Oke? Ayo sekarang yang mau menghafal ayat, coba ya dihafalkan. Sudah siap ya anak-anak ya? Oke, nanti ya anak-anak akan ditayangkan ya yang sudah bisa menghafal ayat. Nah anak-anak, hari ini Bunda Li rasanya senang sekali, bahagia sekali karena apa? Bisa berjumpa dengan anak-anak walaupun lewat YouTube ya. Oke, kita nyanyi hari ini kurasa bahagia. Oke, walaupun kita memang nggak kumpul secara jasmani, tapi kita berkumpul secara
berjanji akan memberikan penolong. Siapakah itu penolong? Ya adalah Roh Kudus. Anak-anak, Bu Neni mau ngajarin satu lagu ya tentang Roh Kudus ya. Lagunya begini. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. Selamat pagi anak-anak. Wah, senang sekali ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan cerita Tuhan. Cerita Tuhan pada hari ini Bu Neni ambil dari Kisah Rasul. Dan sebagai ayat hafalannya yaitu Kisah Rasul 2 ayat ke-4 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah anak-anak, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri, kemudian Tuhan Yesus naik ke surga setelah 40 hari dari kematiannya, ya. Kemudian bangkit 40 hari menampakkan diri dan akhirnya naik ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan penolong bagimu. Siapakah itu penolong? Penolongnya yaitu Roh Kudus. Nah anak-anak, ketika hari Pentakosta tiba, orang itu banyak yang berkumpul, anak-anak. Mereka berkumpul di Yerusalem, ya. Demikian juga dengan murid-murid Tuhan Yesus waktu itu, ya, yang masih bingung karena apa? Mereka kehilangan Tuhan Yesus, kemudian menampakkan diri, ya. Nah, mereka kemudian menunggu-nunggu. Waduh, kayak apa ini yang datang, ya? Yang tadinya sedih, yang tadinya takut, yang tadinya tidak berpengharapan, tetapi setelah Kristus bangkit dan menyatakan diri, mereka menjadi berani, ya, dan mereka menyala-nyala melayani Tuhan. Nah anak-anak, pada waktu mereka berkumpul hari Pentakosta itu, tiba-tiba datanglah angin yang berhembus. Siapa pernah lihat angin? Gak pernah, Bu Nelly, gak pernah. Oh, Bu Nelly juga gak pernah. Tapi anak-anak bisa tahu tuh kalau angin itu datang. Iya, bener. Kalau angin itu datang, rasanya apa anak-anak? Dingin, seger, ya. Tapi kita juga bisa tahu kalau ada angin dengan apa? Dengan suaranya. Ya, suaranya gimana? Nah, ada angin. Waktu itu, waktu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, tiba-tiba datanglah angin. Ya, setelah itu tidak lama lagi datanglah lidah-lidah api, dan lidah api itu ada di kepala daripada murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu itu firman Tuhan mengatakan, maka penuhlah mereka dengan apa anak-anak? Roh Kudus, ya. Waduh, mereka mulai penuh dengan Roh Kudus. Buat apa sih Bu Nelly penuh dengan Roh Kudus? Wah, jadi aneh nanti. Enggak anak-anak, pada waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, firman Tuhan mengatakan tiba-tiba mereka bisa berkata-kata dalam bahasa yang lain. Bahasa lain itu yang kayak apa Bu Nelly? Nah, bahasa yang lain itu bukan bahasa yang kayak orang ngawur-ngawur itu. Kamu nggak ngerti, sini nggak ngerti, sana nggak ngerti. Tetapi bahasa lain itu adalah bahasa dari bangsa-bangsa yang lain. Nah anak-anak, pada waktu itu, pada waktu hari Pentakosta itu, datanglah orang-orang dari berbagai macam belahan daerah, belahan bumi. Nah, pada saat itu tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus itu bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa menginjili dengan kata-kata yang mereka tuh nggak bisa, ya. Kata-kata apa itu, ya? Di dalam ayat 7 pasal 2 itu dikatakan mereka bisa berkata-kata bukan pakai bahasa mereka sendiri, tetapi bahasa yang dipakai orang-orang, yang datang, ya. Misalnya orang-orang dari Partia, dari Media, dari Elam, orang-orang dari Mesopotamia, Yudea, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa lihat di dalam firman Tuhan ini. Mereka kan gak pernah belajar bahasa itu.
Pokoknya bisa anak-anak. Itulah bahasa roh. Bukan yang seperti kita tahu, loh orang itu berbahasa roh tapi nggak dimengerti, nggak jelas. Ya, tapi yang di sini adalah bahasa roh itu jelas karena orang yang mendengar itu ngerti maksudnya apa. Padahal yang ngomong itu nggak bisa bahasa itu ya, tapi bisa untuk apa? Supaya firman Tuhan itu dimengerti dengan jelas oleh orang-orang yang hadir di situ. Nah, oleh sebab itu anak-anak di situ membuat orang-orang itu menerima Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan ada 3.000 orang yang percaya pada saat itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, mereka diinjili oleh murid-murid Tuhan Yesus yang tidak bisa bahasa daripada orang-orang yang datang, tetapi menjadi bisa karena pertolongan daripada Roh Kudus. Sesuatu yang mustahil, tapi itulah yang terjadi. Nah, anak-anak, demikian juga dengan hidup anak-anak dan Bu Nelly. Ketika anak-anak memiliki Roh Kudus, anak-anak bisa menyadari, loh, aku ini anak yang berdosa, aku ini anak yang memerlukan Tuhan, aku ini perlu bertobat karena ada banyak kesalahan-kesalahan. Roh Kudus membuat kita bisa bertobat dari dosa-dosa kita. Dan anak-anak, Roh Kudus memberi pengertian kepada anak-anak yang masih kecil dan Bu Nelly yang gak mengerti. Aduh, kayak apa ya lahir baru itu? Nah, kayak apa ya percaya Tuhan dan beriman kepada Tuhan? Nah, anak-anak bisa beriman, bisa percaya kepada Tuhan, bisa bertobat, dan bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita masing-masing ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak, biarlah hari Pantekosta yang kita peringati hari Minggu ini membuat kita menjadi anak-anak, menjadi orang-orang yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, dan kita menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berbuah, beriman, bertobat, dan bertumbuh. Kiranya Tuhan menolong anak-anak. Ya, oke, sampai sedemikian jauh cerita kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah datang melalui Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus selalu bertata di dalam hati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan ya setelah kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kita iringi persembahan kita dengan lagu Kami Datang dan Berikan. Bersyukur karena ibadah kita hari ini sudah dipimpin Tuhan. Bapa dalam surga, inilah persembahan kami sebagai tanda cinta kasih kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati. Dan sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai anak-anak mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.
sedang memberkati mereka. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lukas 24 ayat 51 sampai 52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita.